Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Kesenjangan Gender dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. Anggota kelompok kami yaitu ada Dwi Wahyu Pikasari, Desti Ambarah Miramadati, Intan Purnama Sari, Mega Putri Atul Kusna Konaya Yasaila Nasih, dan Riyadi. Kita langsung ke abstrak. Di abstrak ini dituliskan gender adalah sifat behavioral kultural dalam sosiologis yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Gender berorientasi pada dataran peran menjadi anak laki-laki atau perempuan. Dalam pendidikan inklusi, gender perempuan dan laki-laki sama dalam mendapatkan hak pendidikan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Menurut tes kecerdasan, menunjukkan tidak ada perbedaan dalam kecerdasan umum antara jenis-jenis kelamin. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah systematic review literatur dari artikel yang telah dipublikasikan. Langkah-langkah metode penulisan makalah ini sebagai berikut, yaitu menggunakan tinjauan pustaka dengan memilih artikel dari jurnal yang dikaji ulang dalam waktu 10 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Konaya Yasaila Nasih. Pendahuluan diawali dengan pengertian gender. Gender adalah sifat behavioral, kultural, dan psikologis yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Gender berorientasi pada dataran peran menjadi anak laki-laki atau perempuan. Dalam pendidikan inklusi gender, perempuan dan laki-laki sama dalam mendapatkan hak pendidikan dan tidak bisa dibeda-bedakan. Selanjutnya, keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan, dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Pandangan stereotip masyarakat, yakni pembakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat diukur dari kodrat yang telah ada. Sebagai contoh, 1. Urusan rumah tangga diserahkan kepada istri dan anak perempuan. Pendidikan anak menjadi tanggung jawab ibu dan mengurus suami diserahkan sepenuhnya kepada istri tanpa adanya upah. 2. Kebanyakan perempuan memilih pekerjaan yang sudah dibagikan sesuai, tanpa mempedulikan kemampuan atau potensi yang sebenarnya dimiliki. 3. Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, maka perempuan yang bertanggung jawab karena tugas perempuan tinggal di rumah. Nah, pandangan ini yang memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu. Nomor 2. Sosok bayangan yang tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk sekolah lebih tinggi. Kebebasan yang berkeadilan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan yang demikian ialah kebebasan yang berkeadilan. Artinya, terdapat pembagian kekuasaan yang adil atau fair antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya, metode akan dilanjutkan oleh silakan.
Mas Riyadi? Aku. Ya, kemudian. Metode yang digunakan adalah sistematik review literatur dari artikel yang telah dipublikasikan. Adapun langkah-langkah metode penulisan maka ini sebagai berikut, yaitu menggunakan tinjauan pusaka dengan memilih artikel dari jurnal yang dikaji ulang dalam waktu kurun 10 tahun. Pemilihan artikel dimulai dari jurnal penelitian pereview di situs database Google Scholar. Sebelum mencari kata kunci, filter artikel hanya dengan pereview dengan dan teks lengkap tersedia. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah pendidikan multikultural. Pada screening tahap kedua, dipilih artikel yang memiliki deskriptif kesenjangan gender dalam perspektif pendidikan multikultural dan ditemukan 15.800 artikel. Pada screening akhir, dipilih artikel yang berisi pertanyaan penelitian tentang kesenjangan gender dalam perspektif pendidikan multikultural. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Kategorisasi artikel. Setiap artikel ditinjau berdasarkan kumpulan pertanyaan penelitian yang mengenai kesenjangan dalam perspektif pendidikan multikultural sampai seluruh data ditangani. Para peneliti juga memastikan bahwa setiap artikel memiliki potensi untuk dimasukkan ke dalam lebih dari satu temuan. Seperti beberapa artikel menunjukkan berbagai kesenjangan gender dalam masyarakat, maka hasil studi didasarkan pada bagaimana bentuk kesenjangan gender dalam perspektif pendidikan multikultural. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Nah, hasil yang didapat yaitu keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan, dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 tentang Warga Negara, Pasal 27 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berkesamaan dudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak kecualinya. Pasal tersebut jelas menentukan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintah, tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1945, prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah diakui, terbukti dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan warga negara dan penduduk, jelas tidak membedakan jenis kelamin. Gender adalah sifat behavioral, kultural, dan psikologis yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Gender berorientasi pada dataran peran menjadi laki-laki atau perempuan. Menurut tes kecerdasan menunjukkan tidak ada perbedaan dalam kecerdasan umum antara jenis kelamin. Laki-laki cenderung mempunyai pengaruh besar dari belahan otak kanan, antara lain menguasai performa yang lebih baik, tes visualisasi ruang, dan prestasi lebih tinggi dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan perempuan kecenderungan pengaruh besar dari belahan otak kiri, menguasai berbicara, membaca, dan menulis. Secara universal, pekerjaan pengasuhan anak dan pemeliharaan rumah dianggap sebagai pekerjaan perempuan, sedangkan pencarian nafkah dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Dengan demikian, kata lain, laki-laki melakukan tugas yang memerlukan fisik, sedangkan perempuan tidak memerlukan fisik dan dapat dilakukan di sekitaran rumah. Pemerintah memberikan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua warga memiliki hak yang sama. Hanya paradigma patriarki yang kerap kali mempengaruhi pola pikir manusia, yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal yaitu sebagai kepala dapur keluarga. Asumsi itu kerap kali terlintas dalam komunitas masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Masalah pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk sekolah yang lebih tinggi. Kebebasan yang berkeadilan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan yang demikian ialah kebebasan yang berkeadilan. Artinya, terdapat pembagian kekuasaan yang adil
antara laki-laki dengan perempuan, antara lain karena perbedaan biologis antar keduanya. Keadilan yang fair berarti kesamaan dalam kesempatan dan pemanfaatan sumber-sumber dalam hidup bersama. Dapat saja terdapat keadilan dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat, dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Tujuan dari pendidikan berspektif gender antaranya mempunyai akses yang sama dalam pendidikan. Yang kedua, kewajiban yang sama. Umpamanya seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, yang ketiga, persamaan kedudukan dan peranannya. Contohnya, baik pria dan wanita sama-sama kedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Kedudukan pria dan wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek pembangunan, mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menikmati hasil pembangunan. Pendidikan dalam perspektif gender bahwa pendidikan diselenggarakan untuk semua masyarakat, tidak membedakan jenis kelamin, suku, dan bangsa, dan pendidikan tidak diskriminatif, tetapi akan mengutamakan baik pendidikan untuk laki-laki dan perempuan, yang akhirnya akan mempermudah terjadinya kesetaraan gender dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Tatanan bias gender banyak terjadi dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan oleh Mbak Vega. Bahasan yang pertama adalah pendidikan multikultural. Secara umum, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa antar komunitas multikultural yang dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsa. Selanjutnya ada pengertian konsep gender. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum, adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas. Selanjutnya ada kesetaraan gender dalam pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses kesempatan berpartisipasi dalam kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan terjadi. Selanjutnya ada pemihakan dalam materi pendidikan. Materi pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang banyak mempengaruhi kuatnya ketidakadilan gender. Masih banyak materi pendidikan yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung menganut nilai-nilai bias gender dan mengidentifikasi perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang cukup diskriminatif sebagai hasil penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Selanjutnya ada ketimpangan gender dalam pemilihan jurusan. Realitas lain yang muncul sebagai bentuk ketimpangan gender itu adalah segala
Gejala pemisahan gender dalam jurusan atau program studi yang dikelompokkan dalam satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela. Misalnya saja dalam jumlah siswa di SMK masih setara menurut gender, tetapi apabila dilihat berdasarkan jurusan, masih terdapat kesenjangan gender, karena jurusan yang dipilih perempuan umumnya berkaitan dengan pekerjaan sektor domestik seperti jurusan tata boga, tata busana, tata rias, dan yang sejenisnya. Sedangkan ukuran yang dipakai dalam menentukan kecocokan digunakan kriteria pantas dan tidak pantas. Kriteria tersebut seolah-olah memberikan sanksi sosial yang menuntut orang tua siswa untuk menyesuaikan cita-cita anaknya. Lanjut. Oke. Kriteria yang dipersepsikan masyarakat tersebut berimbas pada jenjang pendidikan dengan memperhatikan secara gender. Kemudian ada landasan hukum, kesetaraan, dan penghapusan diskriminasi gender. Beberapa kebijakan yang diambil adalah melalui Konvensi Wanita tahun 1981, Undang-Undang Dasar 1945 bab 10, lalu ada TAP MPR nomor 4 1999, dan juga pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah untuk menyeratarakan gender dalam pendidikan itu juga dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah pemerintah telah membuka kesempatan memperoleh hak pendidikan melalui kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Dan juga dengan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk tingkat SLTP. Dan juga selain itu pada tahun 2005, pemerintah mencanangkan program bantuan operasi sosial, sekolah maksud saya. Lalu program ini pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan di tingkat dasar. Hal yang harus diperhatikan institusi pendidikan adalah pertama, lembaga pendidikan hendaklah berperan aktif dalam memberikan pelatihan gender terhadap seluruh karyawan, staf administrasi, guru, murid, pengurus yayasan, komite sekolah, dan segenap stakeholders. Kedua, lembaga pendidikan hendaklah membuat peraturan yang berisi larangan keras terhadap adanya diskriminasi gender di sekolah yang harus ditaati oleh seluruh penghuni sekolah. Ketiga, lembaga pendidikan hendaklah sensitif terhadap permasalahan gender di sekolah. Artinya, apabila ada kejadian yang mengindikasikan adanya diskriminasi gender yang dilakukan oleh guru dan murid, lembaga pendidikan hendaklah mampu mencegah dan sekaligus memberikan pemahaman. Keempat, lembaga pendidikan hendaklah menjalin komunikasi yang intensif dengan wali murid untuk memberikan pemahaman bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak memperoleh pendidikan yang sama. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Kesimpulan, pendidikan multikultural adalah sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Gender merupakan sifat behavioral, kultural, dan psikologis yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Pandangan stereotip masyarakat yaitu pembakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Hal ini membuat posisi perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki. Nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan hak pendidikan dengan membuat peraturan wajib belajar 9 tahun kepada semua warga negara tanpa melihat gender. Pendidikan berperspektif gender dapat memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, memiliki kewajiban yang sama, dan memiliki kedudukan yang sama. Pendidikan berbasis kesetaraan gender juga dapat digunakan sebagai instrumen memperjuangkan kesetaraan gender dengan tujuan mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
Selain itu, memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan, memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, dan program studi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.